Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini, pada mata kuliah pengantar Web Science, kami akan membahas tentang Web Analytics. Selamat menyimak, teman-teman. Apa itu Web Analytics? Web Analytics adalah sebuah proses pengumpulan, laporan, dan analisis dari sebuah situs website. Web Analytics biasanya digunakan untuk pemasaran online. Bisa juga digunakan untuk mengoptimalkan Search Engine Optimization atau SEO. Fokus dari Web Analytics adalah mengidentifikasi pengalaman pengguna atau biasa juga disebut dengan UX atau User Experience. Kemudian adalah fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memonitor aktivitas web yang berisikan tentang bagaimana karakter pengunjung, berapa dan siapa sajakah pengunjung berwebsite, berapa rasio pentalannya, dan berapa durasi pengguna dalam menjelajahi website, hingga mengetahui tentang bagaimana pendapatan AdSense. Fungsi yang kedua yaitu mengidentifikasi artikel terbaik dan yang paling jarang dibaca, dengan berdasarkan jumlah pengunjung yang membaca artikel tersebut. Kemudian, dari jumlah pengunjung, maka didapatkan nilai rasio pentalannya. Jika nilai rasio pentalan tinggi, menandakan pengunjung tidak dapat menemukan apa yang mereka cari dan segera meninggalkan artikel tersebut. Dari semua proses ini, maka didapatkan sebuah data, mana artikel yang paling sering dibaca oleh pengunjung dan yang paling jarang dibaca oleh pengunjung, dan tema seperti apa yang paling sering diminati oleh para pengunjung. Mengamati sumber lalu lintas website. Terdiri dari 4 sumber. Yang pertama, Organic Search. Pengunjung mendapat rekomendasi dari pencarian search engine. Yang kedua, ada Direct. Pengunjung yang datang langsung dengan mengetikkan alamat website kita pada browser. Yang ketiga, ada Referral. Pengunjung melakukan kunjungan yang berasal dari link pada website orang lain. Dan yang keempat, ada Sosial. Pengunjung melakukan kunjungan dari sumber media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Mengamati pengunjung website secara real-time, meliputi tentang artikel apa yang sedang kita baca, mengetahui lokasi pengunjung, mengetahui sumber lalu lintas saat itu, dan mengetahui perilaku pengunjung. Setelah kita mengerti apa itu Web Analytics, maka kita harus mengerti juga apa itu tujuan dari Web Analytics. Web Analytics bertujuan untuk meningkatkan hasil dari kinerja website dan mengarahkan kinerja website agar lebih fokus ke tujuan awal pembentukannya. Berikut contohnya, Web Analytics seperti mengoptimalkan hasil penjualan pada website toko online, meningkatkan kepopuleran website, sehingga dapat menarik iklan yang dapat memberi keuntungan ekonomi bagi pengelola website, dapat memberikan manfaat kepada pembaca, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, Web Analytics membutuhkan sebuah tools atau aplikasi tambahan. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Contoh yang pertama yaitu Kissmetrics. Kissmetrics merupakan sebuah alat analisis pengunjung website terkait apa saja yang mereka lakukan di website dan asal-usulnya. Dari data ini, nantinya bisa digunakan untuk memperoleh tingkat konversi dari sebuah kunjungan awal hingga proses pembelian atau beberapa kunjungan dari pengguna selama 6 bulan. Aplikasi ini bisa membantu dalam mengoptimalkan tingkat konversi dengan cara menemukan sumber-sumber yang menjadi rujukan yang paling menguntungkan. Contoh yang kedua adalah Clicky. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk melihat pengunjung website dan apa saja yang mereka lakukan.
Selain itu, Quickie juga menawarkan pilihan berupa lampiran data custom untuk pengunjung, seperti username dan alamat email. Quickie memiliki standar heatmaps atau data yang ditampilkan dalam bentuk grafis berwarna pada setiap halaman dan pengunjung. Kita juga bisa mengatur tanda atau sinyal sebagai pemberitahuan tentang konversi, kampanye pengunjung, saat pengunjung login, dan lain-lain. Contoh selanjutnya adalah Woopra. Woopra adalah platform lain yang bisa digunakan untuk menganalisis pengunjung secara cepat. Melalui profil setiap pengguna, kita bisa melacak aktivitas masing-masing pengguna mulai dari situs, aplikasi mobile, email, dan live chat. Data yang berhubungan dengan pelanggan akan selalu diperbaharui secara cepat. Penyimpanan laporan pada aplikasi ini dapat membantu untuk memahami apakah pengguna adalah pelanggan setia kita atau tidak. Last but not least, Google Analytics. Ya, semua tahu platform ini. Karena mayoritas penggunaan web analytics menggunakan platform ini. Secara umum, kegunaan Google Analytics hampir sama seperti web analytics lainnya. Dapat memonitor aktivitas website, mengamati pengunjung secara real-time, mengamati karakter pengunjung, mengamati sumber lalu lintas website, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh penerapan website analytics menggunakan platform Google Analytics. Ya, mengapa Google Analytics? Karena platform ini telah memberikan segudang fitur yang cukup untuk melakukan website analytics. Dan yang paling penting, karena platform ini gratis. Untuk melakukan website analysis, maka terlebih dahulu untuk memiliki atau membuat website milik kita sendiri. Karena jika kita melakukan analisis terhadap website orang lain, merupakan hal yang bisa dibilang ilegal jika tanpa persetujuan atau izin. Dan kita pun tidak memiliki akses terhadap websitenya. Dan syarat selanjutnya yaitu memposting website di internet. Ya, jelas, kalau tidak diunggah di internet, tentu saja tidak dapat diakses atau dikunjungi atau dilihat oleh banyak orang, customer ataupun user lainnya. Dan ini adalah website sederhana yang telah kami buat sendiri. Ya, ini adalah sebuah website restoran yang bernama Wartegpedia. Wartegpedia ini hadir di tengah zaman modern yang serba berbasiskan internet digital dengan menyajikan menu khas makanan Indonesia dan tempat yang cozy, layaknya sebuah warteg yang mengikuti arus zaman. Dan ini adalah profil kelompok kita atau tim kita. Dan ini adalah sebuah gambar menu berbentuk carousel. Dan di sini ada halaman make a booking, opening times, contact and location. Dan ini yang ada di balik tampilan website kami, sebuah codingan HTML, CSS, JavaScript sederhana dengan framework Bootstrap. Langkah selanjutnya yaitu menghosting website kita. Di sini hosting yang kami pakai yaitu 000webhost.com. Terlihat di sini sudah running. Mari kita lihat detailnya. Ya, sudah aktif dari tanggal 23 bulan 6. Dengan bantuan FTP client dari FileZilla. Setelah kita menghosting dan sudah terunggah di internet, lalu kita kunjungi situs analytics.google.com, lalu kita buat baru, ketikkan username, saya tulis kelompok 8, checklist semuanya. Lalu berikutnya pilih tampilan untuk website. Berikutnya
Kita masukkan nama website kita, itu Wartegpedia. Lalu alamatnya wartegpedia.000hostweb.com, nomor domainnya, pilih makanan dan minuman, pilih Indonesia, berikutnya pilih Indonesia lagi, checklist persetujuannya, klik buat. Nah, ini adalah ID pelacakannya, dan kita kopikan sebuah script di sini di bawah, tepat di bawah tag head pada codingan website kita tadi. Kita copy pastekan tepat di bawah tag head. Nah, di sini sudah terpastekan. Jika sudah, maka kita save di halaman klien kita, dan ini adalah refresh dari tampilan analitik yang terlihat sangat jelas statistiknya. Dan ini adalah ringkasan real time-nya. Nah, dengan mengetahui semua detail statistik ini, maka kita bisa memperoleh report sebuah web analisis. Dari Jakarta, sumbernya dari Instagram, dan user yang aktif saat ini hanya 1 orang karena ini merupakan website baru. Sekian. Kemudian, ada esensi analisis web. Poin yang pertama yaitu collection of data. Ini merupakan sebuah proses pengumpulan data dari berbagai sumber di internet dengan menggunakan teknik crawling ataupun scraping. Poin yang kedua yaitu processing data into information. Nah, data yang telah dikumpulkan tadi dibuat dalam bentuk mentah atau raw data, diproses dan diterjemahkan untuk menjadi sebuah informasi atau knowledge yang berguna untuk membantu sang owner dalam menentukan keputusan arah bisnisnya. Biasanya kedua proses ini merupakan job dari seorang ahli data, yaitu data analis, data engineering, dan data scientist. Poin yang terakhir yaitu developing key performance indicator. Nah, atau disebut juga sebagai key success indicator atau KSI, adalah satu set ukuran kuantitatif yang digunakan perusahaan atau industri untuk mengukur atau membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional mereka. KPI ini membantu untuk memastikan seberapa jauh kemajuan tujuan yang telah dan akan dicapainya. Baiklah, saya rasa cukup untuk memahami tentang apa itu web analytics. Sebagai kesimpulannya, penerapan web analytics sangat penting untuk mengetahui atas tren pengunjung, sehingga mendapatkan sebuah insight yang berguna sebagai knowledge dan keputusan bisnis ke depannya untuk sang owner. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia selalu semuanya.